Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami kembali di channelku official. Kami ingatkan kepada kaum muslimin yang belum subscribe ke channel kami, subscribe agar dapat notifikasi apabila kami mengupload video-video terbaru. Dan yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Sebelum masuk pembahasan kami, yang kali ini kami membahas masalah problema Habib Bahar bin Smith yang marah kepada Rhoma Irama dalam satu konten yang dibuat oleh Rhoma Irama. Nanti kami juga akan buat perbandingan daripada pendapat Kiai Khalil Nafis, merupakan Majelis Fatwa MUI, bahwasannya nasab itu bisa menjadikan satu tolak ukur apabila dibarengi dengan ilmu. Sekalipun dia bernasab melalui para anbiya, mempunyai nasab dari golongan para nabi dan rasul, tapi apabila dia tidak mempunyai ilmu, maka ini lebih mulia orang yang berilmu. Nanti kami akan buat penjelasan daripada Kiai Haji Khalil Nafis sebagai pandangan kaum muslimin. Selamat menyaksikan video tersebut. Ini Habib ini berpidato, saya waktu itu sebagai penceramah kedua, Ustaz. Oh gitu, iya. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Di antaranya yang masih saya ingat, itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa. Ini Habib Betawi nih. Jangan kata apa-apa. Dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Gitu kan. Saya terhenyak mendengar itu. Emang begitu Islam dalam hati. Namanya anak muda. Habis dia ceramah, naik. Giliran ini kedua penceramah mewakili generasi muda. Iya. Aneh bantah tuh semua. Itu yang Habib yang saya hormati tadi, mohon izin Bib, saya koreksi antum. Saya bilang itu qala ta'ala bla 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 bla, yang mana inna akramakum indallahi atqakum gitu. Wa qala ta'ala yarfa'lahu alladhina amanu wa lam yutul ilma darajat. Nah, kaum muslimin, dari video penjelasan daripada Rhoma Irama tadi, bahwasannya dalam ceramah seorang habaib, dia memberi kesimpulan apa pernyataan daripada Habib tersebut adalah salah. Kemudian dia membantah isi ceramah daripada Habib tersebut. Namun di sisi lain, pada video yang lain kami akan tunjukkan bahwa Habib Bahar Smith tidak terima atas pernyataan daripada Rhoma Irama. Nanti kami akan kasih tunjuk videonya, dan nanti kita akan bandingkan penutup daripada Ketua MUI Kiai Khalil Nafis. Namanya Rhoma Irama. Rhoma Irama ngomong, habaib itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekali lagi, Rhoma, Habib siapa yang ngomong begitu? Habib siapa yang ngomong begitu? Ada habaib ngomong begitu, siapa? Siapa namanya? Kapan dia ngomong? Ya, itu ada begitu itu. Ya, makanya kan sekarang ini lagi rame-ramenya soal nasab. Wah. Nasab, gimana nasab? Kalau perdebatan nasab kepada Rasulullah SAW itu
untuk mencari secara keilmuan referensinya di mana. Ini Syekh Ubaidillah itu punya anak siapa, jadi dari Syekh Muhajir kemana, Al-Uraidi kemana, itu bagus. Nyari silsilah secara akademik itu bagus, jadi menemukan benar mana yang silsilah kepada Rasulullah, itu bagus. Tetapi kalau kita mencari ini hanya untuk menghantam seseorang atau untuk hanya jadi polemik, apalagi dipolitisir, itu tidak produktif perdebatannya, ya, malah menjadi ketersinggungan, bahkan mungkin perpecahan di antara kita. Nah, karena itu apakah penting Pak membanggakan nasab? Mencari nasab itu penting karena kita bagian dari hifdzun nasl. Ini keturunan siapa? Jelas keturunannya, itu jadi diperintahkan dalam Islam. Tapi sombong-sombongan dengan nasab, meskipun nasabnya kepada Rasulullah, itu tidak baik. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Ya. Tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Syukur-syukur habaib itu sudah keturunan Nabi, juga berilmu, maka dua-duanya. Tapi kalau harus dipisahkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi Pak? Ilmu. Maka disebut wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Al ulama warasatul anbiya. Ulama yang jadi pewaris. Di ketepatan ulama keturunan Nabi ya bagus, tapi ada keturunan Nabi menurut pandangan saya. Kemudian ada ulama keturunan Nabi tidak baik, tidak berilmu. Kemudian ada ulama orang biasa berilmu. Mana lebih mulia Pak? Berilmu. Mohon maaf, saya akan sampaikan ini karena ini yang saya yakini dan yang saya pelajari. Faqad akhadha bihadzin wafirin. Dia sudah ngambil bagian dari Nabi sebagai keturunan, iya. Tapi yang lebih banyak kalau mengambil ilmu dari Nabi. Itu anbiya, bukan hanya pada Nabi Muhammad. Artinya kita nanti dekat kepada orang-orang yang kita cintai kalau imannya dan amalnya sama. Bukan karena keturunan. Nabi tidak pernah menjamin karena keturunannya itu pasti dapat syafaatnya. Yang saya tahu tidak. Kalau memang dia tidak beriman, nggak bisa. Ketika Abu Lahab itu ditalkin oleh Nabi apa? Untuk Nabi memberi syafaat. Bukan karena kefamilian. Andaikan karena famili, dibiarkan sama Nabi itu, Nabi masih bisa untuk memberi syafaat. Tidak. Abu Lahab itu oleh Nabi yang dicegah oleh Abu Jahal pada saat nazak untuk mengucapkan syahadat bahwa dia akan bersaksi di hadapan Allah kalau dia adalah beriman. Tapi ketika tidak beriman, nggak bisa menolong. Nah, kaum muslimin, dari video tersebut kita sudah bisa menilai dan mengambil pelajaran kepada siapa dan bagaimana menyikapi tentang nasab dari penjelasan Kiai Khalil Nafis. Mudah-mudahan ini bisa membuka cakrawala kita mengenai permasalahan yang dihadapi saat ini, mengenai perdebatan antara Habib Bahar Smith dan Romai Rama. Kami ucapkan jazakumullah khairan jazak telah menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.